Halo teman-teman semua, kali ini jam 15.47 atau jam 4 kurang seperempat jam. Ini aku sudah berada di Terminal Situbondo. Nah, ini merupakan lanjutan trip saat saya dari Surabaya ke Situbondo dengan cara estafet ya. Kita naik bis yang berbeda-beda. Yang pertama itu kita tadi naik laju, lalu yang kedua kita oper laju di Probolinggo. Dan ternyata aku salah naik bis. Dan krunya juga nipu juga sih. Jadi aku dioper di Besuki. Nah, setelah dioper itu, aku dinaikkan ke bus Akas 4 ini. Tadi kita udah naik ini. Dan sekarang busnya kembali lagi ke arah Surabaya. Sedangkan aku sendiri masih bingung. Ini mau lanjut ke Jember, lanjut ke Banyuwangi via Balurat, atau kembali lagi ke Surabaya. Karena ini nggak ada bis pilihan yang langsung srek ya. Di sini kita masih mencari-cari bus yang seret. Kalau naik ini kita udah nggak penasaran karena kita udah naik tadi. Kalau naik yang ini sebenarnya jalurnya menarik. Cuman aku ngincer bis besar sih, nggak bis kecil kayak gini. Dan kalau yang ini ke Jember, kalau ke Jember mungkin kurang tertarik ya karena nanti sampai sana juga malam. Jadi aku pengen via utara lagi aja. Untuk di parkirannya, itu ada laju dengan julukan pelari Pantura Reborn. Sekarang pakai bodi dan bus yang baru ya. Sekarang udah AC tarif biasa. Dan yang selanjutnya itu ada laju. Mungkin lajunya itu arah Surabaya. Jadi kita mungkin akan naik itu ya. Ini ke arah Banyuwangi, tapi kayaknya bukan, ini tidur di sini kayaknya. Berakhir di Situbondo aja. Ini ada Akas Mila. Ini dioper ke depan. Jadi mungkin yang berangkat itu ada laju itu tadi. Karena krunya udah siap-siap mau naik ya. Nah itu. Mungkin laju itu karena krunya udah siap-siap. Oke, langsung aja kita samperin dulu untuk foto-foto dulu ya. Tapi busnya habis ini mau maju sih. Ya berangkat tepat di belakang Akas 4. Itu Akasnya berangkat ya? Ini masih oper penumpang. Bis lajunya itu guys. Dulu julukannya pagi sore ya. Sekarang stikernya udah dilepas karena mungkin krunya juga ganti. Kita naik itu ke arah Surabaya. Ini jam 15.52. Lajunya masuk ke shelter. Oke teman-teman, di sini mungkin kalian beberapa ada yang menanyakan mengapa saya masih mau naik bus laju, padahal saya sudah dikecewakan berkali-kali dengan bus laju. Jawabannya simpel teman-teman, karena jarak bus di sini tuh antara depan dan belakang itu bisa berjarak 1,5 jam. Dan apabila bus belakangnya itu nggak jalan, seperti pada kasus bus ini, itu jaraknya bisa sampai 2 jam lebih. Sehingga karena saya juga mengejar waktu untuk sampai di Surabaya, tidak ada pilihan lain selain untuk naik bus ini. Pilihannya hanya naik bus medium sampai Jember, tapi ketika sampai Jember nanti juga sudah malam.
Jadi opsi tercepat dan paling mengejar waktu untuk sampai di Surabaya, pilihannya hanya naik bus laju ini. Karena saya juga berpikir, apakah masih ada bus laju yang baik dalam pelayanannya. Tapi ternyata dalam kasus bus ini, itu sangat-sangat jauh dari perkiraan dan emang kusutnya mati-matian, teman-teman. Sambil menunggu bisnya mau berangkat, karena pasti itu juga lama banget ya, kita langsung ke kedai mie ayam aja. Oke teman-teman, ini kita setelah makan ya, ditinggal makan pun masih nggak ada tanda-tanda mau berangkat. Emang ini kayaknya jauh banget jadwalnya. Kita review terlebih dahulu ya. Untuk plat nomornya 7615 UW. Itu bekasnya julukannya pagi sore. Mungkin sesuai sama keberangkatannya ya. Karena di jam pagi dari Surabaya dan sore dari Situbondo. Suasana terminalnya ini sebenarnya sepi, cuman banyak pedagang di depan. Jadi enak banget buat cari makan, ngopi dan lain sebagainya. Tapi okupansi penumpang di sini lumayan loh, maksudnya banyak gitu loh. Karena ini parkir itu mungkin sudah terisi sekitar 10 orang ya. Jadi lumayan banget. Untuk sekedar bus tapal kuda ini lumayan rame banget termasuknya. Dan kita nggak tahu nanti tarifnya berapa. Yang jelas kalau laju kita agak takut sih. Aku nggak tadi sekarang ya baru yang itu. Tadi nggak ada. Coba susah. Ini yang mana? Kan sabun batang nggak ada. Bade di sana. Bade di sana. Aduh, kebiasaan. Ketika bahas tarif, bus laju bener-bener selalu bikin emosi para penumpangnya. Jadi singkat cerita, saya menyodorkan uang 50.000 dan bilang akan turun di Terminal Probolinggo. Yang dimana tarif normal bus di daerah sini untuk ke Probolinggo itu 33.000. Tetapi ketika saya sodorkan uang 50.000, kondektur hanya memberikan uang 4.000 saja sebagai kembaliannya. Yang mana berarti bis ini memakan uang 46.000 hanya untuk ke Probolinggo. Berarti ada kelebihan dan pelanggaran tarif sebesar 13.000.
Mungkin emang bagi sebagian orang 13.000 hanyalah uang segelintir yang tidak ada harganya. Namun perlu diingat-ingat teman-teman bahwa bis ini adalah bis ekonomi. Yang mana bis ekonomi adalah bis yang harus dibuat seekonomis mungkin untuk bisa menarik minat pelanggan-pelanggannya. Artinya, tidak masalah pelayanan seperti apapun, mau kayak gimana pun, mau unitnya seburuk apapun, itu tidak masalah selama tarifnya murah. Tapi, itu tidak sama sekali ditawarkan oleh bus ini. Bus ini udah malak, fasilitasnya jelek, unitnya juga sangat tua, lalu kelakuannya krunya juga kayak gitu. Jadi emang nggak ada nilai plus dari bus laju ini sendiri. Semoga ini jadi bahan acuan bagi para dishub untuk dilakukan pembenahan dan kontrol ketat terhadap tarif-tarif bus di daerah Tapal Kuda. Karena jujur, ini sangat membuat kapok masyarakat dan menimbulkan stigma negatif di masyarakat bahwa semua bus Tapal Kuda memiliki pelayanan yang seperti ini. Karena jujur saja ini tarif ini sangat sensitif, teman-teman. Ya bari budina jadi ya, budina. Bari budina. Ada mana lo? Kita korong. Waduh, bener-bener ya. Hal seperti melambat, ngetem, lalu berhenti tanpa sebab, itu mungkin sudah jadi bagian utama dari aktivitas bus ini. Entah kenapa, ini kru sangat memperlambat laju bus untuk menunggu operan dari bus belakang yang berjarak 2 jam dari jadwal bus ini. Emang bener-bener lama banget, jadinya kita bener-bener ditelantarkan banget. Dan ini kita sudah menginjak pukul 8:30 malam, tapi kita baru sampai di daerah Keraksaan. Bayangin aja nanti dikombinasi dengan drama-drama yang akan dibuat, dan kita masih menunggu bus yang berjarak 2 jam di belakang kita. Waduh, nggak tahu deh ini, sampai di terminal Probolinggonya jam berapa. Emang bener-bener nggak sama sekali saya sarankan untuk naik bus Tapal Kuda, apalagi apes kayak gini.
Jangan harap kita akan mengisi solar dan melanjutkan perjalanan ya guys. Karena di sini kita akan maju sedikit dan kita akan ditelantarkan selama 33 menit untuk menunggu bus belakang. Wah, ini emang kampret sih. Banyak juga penumpang yang protes dan ada yang sempat turun juga. Ayo, Mir. Aksi kan masih share juga ya. Iya. Ayo, Ter. Belakang ke sini. Ayo, Mir. Nang ya. Asik. Begini langsung. Ya, apa? Misalnya nggak bantu. Seperti yang teman-teman lihat dan dengarkan barusan, bahwa semua ataupun seluruh penumpang yang ada di bus ini sudah mulai protes dan menanyakan kepada kru bus mengapa bus ini berhenti sembarangan pada sebuah SPBU. Dan setelah kami tunggu-tunggu selama 33 menit lamanya, ternyata bus ini menunggu bus belakang dan akan ada transaksi penumpang atau biasa disebut dengan oper-mengoper. Entah gimana ceritanya ya, bus yang depan itu bisa nunggu bus yang belakang. Emang agak lain sih, karena biasanya bus yang belakang akan mengejar, tapi ini yang bus depan malah menunggu. Ini kita selama 33 menit tanpa ada kejelasan dan tanpa adanya arahan dari awal oleh kru bus. Bener-bener clueless banget. Semua penumpang juga sudah mulai emosi dan beberapa juga ada yang turun untuk menghampiri kru busnya. Tapi apa boleh buat, dari semua yang turun emang tidak ada sebuah ketercapaian yang bisa didapat gitu. Karena semuanya juga pasrah. Nggak ada yang bisa protes untuk bisa menjalankan busnya. Semoga ini bisa jadi evaluasi bagi PO Laju karena kelakuannya krunya di lapangan seperti ini. Terbukti dengan banyaknya penumpang yang protes, itu juga menjadi bukti tanpa diada-adanya bagaimana kondisi awak kabinnya di lapangan. Tahu paling dia. Penumpangnya foto apa ya? Para-para. Sopir saya kemana ngono. Kalau mau udah terminal atas. Sampai nang terminal nonton pantok. Jangan telepon jalan-jalan sih. Kembali kepada kamu jadi. Nah, ini dia teman-teman momen di mana ada salah satu penumpang dengan usia paruh baya yang menghampiri kru bus yang sedang ada di pinggir jalan. Terlihat dari gestur kru busnya, terutama sang sopirnya itu terlihat begitu tidak sukanya ketika ditanyai oleh penumpang ya. Terlihat kayaknya dia itu malah emosi ketika dicoba ditanyai oleh bapak-bapak berbaju putih. Yang mana bapak-bapak berbaju putih itu adalah salah satu penumpang dari bus ini. Entah gimana ya maksud kru ini, tapi yang jelas terlihat dari gesturnya tidak mengenakan dan saya juga tanya kepada bapak-bapak berbaju putih ini, tapi bapak-bapak berbaju putihnya menjawab kalau suruh nunggu aja. Kayaknya sih habis kena semprot atau nggak enak sama kru busnya sih. Semoga ini jadi evaluasi buat PO Laju juga. Pripun, Pak? Sampai coteng kok tak pernah habis. Ya, tapi untuknya turun di Probolinggo. Alhamdulillah setelah 33 menit kami menunggu busnya, akhirnya bus belakang yang dimaksud sudah sampai juga. Dan dia menitipkan beberapa penumpang kepada kita, alhasil kita langsung jalan lagi setelah ini. Aduh, penantian yang sungguh menguras tenaga sekali teman-teman. Kira-kira sekitar 5 menit
setelah bus belakang Akas 4 tadi datang, lalu kru bus ini kembali naik dan perjalanan pun kembali dilanjutkan. Wah, ini bener-bener trip yang sangat menguras tenaga. Dan tolong dong, please, bagi Dishub, bagi manajemen laju, tolong ini diberikan tindakan. Karena jujur ini akan menghancurkan pasar market penumpang kalian oleh kelakuan kru-kru seperti ini. Ini benar-benar sangat merugikan loh. Masa kalian mau tutup mata dan tidak membenahi apa yang karyawan kalian lakukan? Ini dasar bos. Tungani aku dengan Dorong aku ngomong. Kendaraan aku isi tulisan aku. Sama tuh saya ketarian. Sera. Semua kan dia. Sera, terus seket. Kalau coba Enggak, sera. Terus seket, ya. 10, dia. Dapat 175. Piro? 5 selawe itu cari awan 6 saya ketarianmu. Makanya ada upah kerja ya. Tadi kecelakaan itu yo mana aku tuh kan naik mau tak biru aku. kan lu ngomong yuk gitu tepak nosis sama mulai keliru iku karai curiga dia Lama cek, tak pikir, oh iya pak, belum tekan, lama tekan, akan mentekan, tak banyak terima. kan lewat robot iku kan curiga ngerti Iya, ya aku ya jangan nanti aku pokoknya ya taruh tuh aku ngomong aja potong iki aku males aku kawin yang ini bang berarti oleh mau ngomong potong iki boleh kurang, akhirnya kok kan. Berangkat. nanti malam Ini pak ya. Sini pak ya. Terbang. Surabaya, Terpanjang, Surabaya, Terpanjang. Sang, ayo. Saya mau cek.